Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisi-kisi ujian madrasah bahasa Arab. Silahkan kalian dengarkan, disimak, dihafal, dipelajari dan juga diulang-ulangi. Yang pertama ada materi tentang alamat atau dalam bahasa Arab unwanun. Kosakata yang perlu diingat seperti baitun, rumah, madrasatun, sekolah, syari'un, jalan, atau raqmun, nomor. Kemudian harus ingat juga nomor-nomor minimal dari angka 1 sampai 10 dalam bahasa Arab. Kemudian tentang mihnatun, pekerjaan atau profesi, seperti mudarrisun, guru, tilmizun, murid, falahun, petani, tabibun, dokter, jundiyun, tentara, muhandisun, arsitek, atau yang lainnya. Kemudian tentang kebun binatang, seperti sapi, kuda, monyet, kucing, atau yang lainnya. Tentang anggota tubuh seperti wajhun, wajah, atau sesuatu yang ada di wajah seperti ainun, mata, anfun, hidung, famun, mulut. Ada juga yadun, tangan, rijlun, kaki, dan juga anggota tubuh lainnya. Kemudian tentang ruang belajar atau ghurfatul mudzakarati, seperti hakibatun, tas, kitabun, buku, mistoratun, penggaris, qalamun, pulpen, atau mimhatun, penghapus. Kemudian tentang ruang tamu atau ghurfatul istiqbali, jangan sampai tertukar bahasa Arab antara ruang belajar dan ruang tamu. Di ruang tamu ada mindadatun, meja, atau kursiyun, kursi, khizanatun, lemari, atau zahriyatun, vas bunga. Selanjutnya ada tentang maktabatun atau perpustakaan, yaitu sesuatu yang ada di perpus seperti kitabun, kutubun, buku, atau majallatun, majalah, qamusun, kamus, atau rafun, rafufun, rak. Nah, itu tadi kosakata yang perlu dihafal atau diingat. Sekarang kita masuk ke materi, yaitu yang pertama tentang kata tunjuk atau bahasa Arab ismul isyarati. Kata tunjuk ada dua, ada ini atau itu. Ini atau itu. Dalam bahasa Arab, ini dibagi dua, yaitu hadza dan hazihi, dan itu dibagi dua, yaitu zalika atau tilka. Apa perbedaan ini dan itu? Kalau ini menunjukkan sesuatu yang dekat, sedangkan itu menunjukkan sesuatu yang jauh. Ingat, ini untuk yang dekat, itu untuk yang jauh. Pertanyaan selanjutnya, kenapa ini dibagi dua dan itu dibagi dua? Karena ini atau itu memiliki bentuk muzakkar dan juga bentuk muannas. Bentuk muzakkar adalah hadza dan zalika, sedangkan bentuk muannas adalah hadhihi dan tilka. Hadza ini untuk muzakkar, zalika itu untuk muzakkar, hadhihi ini untuk muannas, tilka itu untuk muannas. Muzakkar adalah sesuatu yang menunjukkan pertama nama laki-laki seperti Ahmad, Yusuf, Ibrahim, atau yang lainnya. Atau ciri kedua yaitu tidak diakhiri tun. Kata dalam bahasa Arabnya tidak diakhiri tun. Contoh, kitabun. Nah, tidak diakhiri tun, diakhiri bun. Atau abi artinya ayahku. Ayah adalah laki-laki. Atau mudarrisun artinya guru laki-laki. Adapun muannas adalah yang pertama menunjukkan nama perempuan seperti Aisyah, Maryam, Fatimah, atau yang lainnya. Kemudian cirinya diakhiri tun dalam tulisan bahasa Arab. Contohnya saburatun. Nah, kemudian ada baqaratun. Baqaratun itu artinya sapi betina. Kemudian ada contoh lain mudarrisatun atau artinya guru perempuan.
Kalau guru laki-laki tadi mudarrisun, tidak diakhiri tun. Kalau guru perempuan adalah mudarrisatun, ada tunnya di ujung. Jadi kalau misal ada contoh, itu Fatimah, apa bahasa Arabnya? Fatimah adalah perempuan, maka itu yang dipakai adalah zalika atau tilka. Pakai tilka. Jadi jawabannya tilka Fatimah. Atau ada contohnya, ini buku misalnya. Bahasa Arabnya titik-titik kitabun. Kitabun artinya buku. Nah, kita lihat ini yang dipakai apa? Hadza atau hadhihi. Maka lihati kitabun itu diakhiri tun atau tidak. Karena kitabun tidak diakhiri tun tetapi diakhiri bun, maka kitabun adalah muzakkar. Jadi yang dipakai adalah hadza kitabun. Kemudian ada materi tentang ismud dhamir atau kata ganti. Jangan sampai tersalah. Ismud dhamir kata ganti, ismul isyarati tadi kata tunjuk. Kalau kata ganti ini ada huwa, dia laki-laki, hiya, dia perempuan, anta, kamu laki-laki, anti, kamu perempuan, anak, saya, dan nahnu, kami. Jangan sampai terbalik nanti. Huwa menjadi dia perempuan, hiya menjadi dia laki-laki, maka terbalik. Perhatikan antara laki-laki dan perempuannya. Kemudian materi selanjutnya tentang jam atau pelajaran kelas 6 nih. Jam sudah kita tahu ada 12 jam. Jam 1 sampai jam 12. Maka silakan dihafal angka 1 sampai 12. Sekira tahu jam 1 apa, jam 2 apa sampai jam 12. Jangan sampai ada yang kada hafal angka 1 sampai 12, harus hafal. Kemudian tambahannya ini yang penting, ada wa lewat, illa kurang, ar-rubu' seperempat atau 15 menit, an-nisfu setengah atau 30 menit. Karena jam ini tidak mungkin kan pas jam 2 misal, atau pas jam 6. Pasti ada jam 6 lewat seperempat misalnya, atau jam setengah 7 misalnya, atau jam 7 kurang 15 menit. Nah, maka dalam bahasa Arab harus tahu juga lewat apa, bahasa Arabnya setengah apa, seperempat apa, kurang apa. Kita masuk ke contoh soal. Kita ambil yang paling kiri dulu. Ada jarum pendeknya ke angka 5, jarum panjangnya ke angka 12. Jangan sampai terbalik lah. Yang pendek menunjukkan jam berapa, yang panjang menunjukkan lewat atau kurang atau pas kah. Itu yang pendek menunjukkan ke angka 5, jarum panjang menunjukkan ke angka 12, berarti tepat jam 5. Kalau dalam bahasa Arab jam 5 as-sa'atul khamisatu. Ingat, jam itu bahasa Arabnya as-sa'atu atau sa'atun, as-sa'atu atau sa'atun. 5 itu khamsatun. Kalau dalam jam menjadi khamisatun. Jadi kalau hafal angka 1 sampai 12 pasti nyaman mengingatnya. Kemudian soal yang kedua itu jarum pendeknya di 11, jarum panjangnya di 9. Kita anggap jarum pendeknya kurang 11. Parak sudah ke angka 11. Berarti itu jam 11 kurang seperempat atau jam 11 kurang 15 menit. Karena satu angka misalnya dari 12 ke 1, maka itu menunjukkan 5 menit. Jadi dari angka 12 ke 9 berarti 15 menit. Jadi jam 11 kurang 15 menit atau jam 11 kurang seperempat. Dalam bahasa Arabnya as-sa'atu al-hadiyata asyratu illa. Nah, illa kan kurang 15, ar-rubu'u. Illa ar-rubu'u. Kemudian soal yang ketiga itu jam 9 lewat 30. Kita anggap jam 9 lewat 30. Berarti as-sa'atu at-tasi'atu wa. Nah, wa kan lewat an-nisfu, wan nisfu, lewat setengah jam atau lewat 30 menit. Silakan kalian jawab masing-masing lanjutan soalnya. Nah, ini masuk materi yang terakhir. Materi di kelas 6 yaitu tentang fi'il atau kata kerja.
wajib ingat atau harus ingat bahwasanya yang kita pelajari ada 3 fi'il. Yang pertama ada fi'il madhi, yang kedua ada fi'il mudhari, yang ketiga ada fi'il amr. Jangan sampai tertukar pengertiannya. Fi'il madhi adalah kata kerja yang telah dilakukan atau sudah dilakukan. Misalnya telah membaca, telah mandi, telah makan, pokoknya yang sudah dikerjakan. Kemudian yang kedua fi'il mudhari adalah kata kerja yang sedang atau akan dilakukan. Contohnya sedang mandi atau akan mandi, sedang belajar atau akan belajar, sedang makan atau akan makan misalnya. Yang ketiga ada fi'il amar atau kata kerja perintah, yaitu memerintah seseorang. Contohnya, hai Umar, pergilah. Nah, pergilah itulah yang menunjukkan fi'il amar. Atau bukalah, atau bacalah. Nah, itu menunjukkan fi'il amar. Kemudian ciri perbedaan ketiga fi'il itu bisa kalian lihat sambil di catatan masing-masing. Kalau fi'il madhi itu perubahannya di akhir kata, menyesuaikan kata ganti. Misalnya kata ganti huwa, ada hiya, ada apalagi anta, ada anti, ada ana, ada nahnu. Bisa lihat di catatannya, perubahannya di akhir. Bisa diakhiri tak mati, tak sukun, bisa diakhiri tak berbaris fathah, atau diakhiri ti, atau diakhiri tu, atau diakhiri na. Sedangkan fi'il mudhari itu perubahannya di awal kata. Silakan lihat catatannya, itu bisa diawali huruf ya, atau huruf ta, atau huruf a, atau huruf na. Nah, tergantung kata gantinya yang dipakai apa. Bilanya huwa berarti diawali ya. Bilanya hiya atau anta diawali ta. Bila ana diawali a, bila nahnu diawali na. Kemudian fi'il amar itu juga perubahannya di akhir kata. Bisa sambil lihat catatannya. Bisa kata itu diakhiri berwakaf sukun atau berwakaf mati, atau diakhiri waw sukun, atau diakhiri ya sukun. Nah, tergantung bagaimana perubahannya. Bisa kalian lihat catatannya biar lebih jelas dan lebih paham bagaimana perubahan ketiga fi'il-fi'il tersebut. Nah, itu kisi-kisi ujian madrasah kali ini. Silahkan kalian pelajari, kalian pahami, dan kalian hafal kosakatanya agar memudahkan kalian dalam menjawab soal. Semoga ujiannya lancar, kalian bisa menjawab semuanya dengan benar, dan nilainya memuaskan. Amin.